Jika ada seseorang ini masuk ke dalam mimpimu, ya, seseorang yang mungkin sangat spesial, seseorang yang mungkin sangat berarti dalam dirimu, kita akan lihat maknanya. Pertama-tama terserah kalian percaya atau nggak percaya. Aku di sini hanya membacakan tarot, ya kan. Kalau misalnya memang kalian merasa spiritual, lanjutkan. Jika nggak suka, nggak usah nyinyir, skip aja. Karena channel ini juga berdiri bukan karena nyinyiran-nyinyiran itu, ya kan. Untuk kalian yang udah ngikutin aku dari 3 tahun yang lalu, pasti tahulah usahaku dari awal kayak apa. Bisa kalian lihat videoku yang dulu. Jadi jangan gimana ya, jangan suka nyakitin dengan tulisan atau omongan. Itu dicatat sama malaikat, dan pahala kamu itu bisa transfer ke aku. I'm okay, aku nggak akan drop dengan itu. Oke. Jika kamu dimasuki mimpi tentang seseorang, ini mungkin kartunya akan mewakili kenapa mimpi itu ada. Oke. Ada beberapa kartu yang kebuka ya. Coba kalian lihat di situ. Kita sama-sama jadi peramal yuk. Di sini, kalau interpretasi kamu apa? Ya, dia sendiri itu sedang ada masalah dari pikiran. Kenapa di sini? Karena dia lagi sedih. Ya, dia lagi dalam kondisi yang mungkin tidak bagus. Ini bukan aku yang ngomong, nih kartunya yang ngomong ya. Jadi jangan kira-kira nih, lo kan bisa pada baca semua. Ada ngerasa bahwa waktu pertemuan dengan kamu itu hanya begitu singkat. Mungkin dia menyadari bahwa ya saat ini yang dibutuhkan adalah kamu. Oke? Saat ini yang dibutuhkan adalah curhat sama kamu, ada di samping kamu. Karena dia merasakan ada namanya kebahagiaan. Kalau kita ngerasa sih dengan orang yang kita sayang, kita puja-puja, gimana sih? Pupil mata itu bisa kayak membesar gitu, karena memang kita jatuh cinta. Ya, ada endorfin di situ yang membuat kita kayak semangat sekali. Kita lagi sedih, ada dia kayak tenang dunia ini. Kalau kamu tahu di sini ya, I have trouble with intimacy. Mungkin dia ada masalah dengan orang, mungkin ada orang yang menjadi penyebab sumber masalahnya. Atau kalau kamu tahu dia sudah punya pasangan, mungkin dia lagi stres sama pasangannya. Itu bisa terjadi loh teman-teman. Ya. Apalagi kalau seandainya kamu di sini orangnya gampang dengerin curhatan orang gitu. Itu bisa terjadi. Terus yang aku bisa cek di sini adalah yang pasti energi dia tuh lagi kayak nggak bagus-bagus banget, ya. Dia itu kayak pengen tahu sebetulnya pendapat kamu tentang masalah dia itu apa. Bisa nggak kamu kasih masukan sama aku, kasih ide, atau at least kamu nanyain kamu kenapa, terus solusinya mungkin kamu udah celetukan gitu, oh kamu harus gini gitu loh. Karena dia nggak tahu dia harus ngelakuin apa kedepannya juga tuh kan, aku nggak tahu aku harus gimana. Jelas ya. Jadi kalau membaca tarot itu sebetulnya selain kamu harus punya bakat supaya nggak ngawur, intuisi itu juga penting sih. Tapi kalau menurut aku membaca tarot itu harus pakai ilmu supaya kita tetap logik dan kita tidak kehilangan arah sama Tuhan kita. Ya, jangan menyembah kartu. Kartu itu hanya sebagai
ungkapan intuisi atau ungkapan bahasa yang kita mungkin nggak bisa kita sampaikan dari mulut. Oke. Adapun keadaan dia sekarang ini adalah dia merasa kayak di PHP-in, ngerasa kayak dibohongin, ngerasa kayak kebaikannya mungkin dimanfaatkan, ya, mungkin dijanjikan sesuatu, dia itu just blown away, nggak ada realisasinya. Bisa juga dia kayak ngalamin kayak ditipu atau terlalu banyak dengerin satu orang ini jadi kayak kacau hidupnya gitu. Atau kalau misalnya dia punya masalah dengan seseorang yang mungkin kamu udah tahu dia udah punya yang lain, kau udah punya pengganti aku, perasaannya kayak nggak bahagia aja, ya. Oke. Aku ngelihat kayak dia ini ada masalah gede sih teman-teman, ada masalah gede dari seseorang ini. Mungkin aja dia lagi, kalau dia punya ada hubungan, mungkin dia ada masalah sama pasangannya karena ada sesuatu yang diselesaikan di sini. Kayak masalahnya itu mungkin membuat dia tuh kayak mungkin bisa aja kehilangan apa, ya. Terus akibatnya banyak efek gitu loh. Terus di sini lagi feeling mellow, lagi feeling sedih karena apa yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan. Jadi mimpi kamu itu bisa jadi sebagai attention, sebagai perhatian buat kamu bahwa dia mau ngomong, aku lagi sedih nih sekarang. Lagi sedih, ingat kita ya kan, dulu lagi seneng-senengnya kemana gitu. Dan di sini ada kartu palm tree, atau kita bicara mengenai sesuatu yang sifatnya ini permanen, dalam arti mungkin dia punya masalah ini itu yang udah kayak nggak ada solusinya lagi gitu loh. Coba kamu cek. Sorry. Not today. Merasa tersakiti banget, sedih tuh. Saya melihatnya dia lagi kayak merenung, diem, masih ada emosi atau amarah. Dia nggak bisa ngomong sama siapa-siapa sekarang. Kenapa mimpinya tuh sampai apa yang semesta atau energi apa yang kenapa ini sampai ke kamu? Kenapa ini sampai ke kamu? Jangan dibilang kalau kita ngambil kartu gini tuh nggak pakai energi loh. Bukan sembarang aku pakai karena memang udah pengalaman, udah 3 tahun pegang tarot kan di YouTube ya, di luar YouTube udah lama. The Magician, kenapa dia masuk ke dalam mimpi kamu? Ya memang ini tuh sebagai kayak signal teman-teman. Kamu lihat ada orang yang lagi ngangkat tongkat ya, itu kayak memberikan kayak SOS gitu. Dia memberikan signal sama kamu. Secara apa? Secara jalur semesta, jalur langit. Ngadepnya kan ke atas ya, berarti ke langit bukan ke genteng ya. Jadi yang aku lihat di sini lebih kepada apa ya? Dia itu nggak tahu lagi kemana harus mengadu. Kadang dia tuh suka kayak batin, oh kenapa aku kayak gini ya, kenapa aku kayak gini. Tiba-tiba kayak ada temen kamu, lu lagi sedih gak sih sekarang, lo lagi ada masalah gak sih, kok gue feelingnya gini. Nah itu biasanya memang dari jalur langit ya, itu nggak ada penjelasannya. Terus di sini ada kartu Knight of Cups. Dia tuh selalu mengadu ya, proses mengadunya itu ya mungkin dengan ngomong sendiri, mungkin dengan ibadah. Ini aku ngeliat kayak apa ya,
orang dengan wajah yang sangat sedih, orang yang sangat sangat prihatin gitu. Kamu lihat kan, dia kayak memandangi gelas. Mungkin aja gelas ini kosong karena nggak ada air yang tumpah. Jadi kayak feelingnya itu seakan-akan kayak aku kayak punya semangat tapi udah kayak paling tipis gitu, terakhir-terakhirnya ini. Ada kartu Knight of Pentacles. Berarti aku bisa bilang hubungannya bisa jadi hubungan dengan seseorang, hubungan dengan koneksi, hubungan dengan sesuatu yang ada di dunia ini, ya, yang hari-hari yang bisa dipegang. Itu apa? Kalau nggak orang, duit, ya, udah pasti sih ini kayak melibatkan, ya mungkin berpotensi apa sih? Berpotensi kayak kehilangan harta, potensi ini kamu kalau bilang aku bosen nih, kok bacanya gitu mulu Kamela, coba deh kamu lihat di kartu ini. Itu gambarnya apa? Duit kan? Pentacle tuh apa? Koin kan? Nah, jadi kalau kataku sih kalian lihat aja dari situ ya. Kalau aku bilang as a feeling itu lebih seperti perasaan yang dia kayak mengiyakan sebetulnya aku ini bermasalah dengan komitmen, mungkin aku bermasalah dengan pekerjaan, sesuatu yang bersifatnya efisiensi, yang praktikal, dan juga kesabaran. Jadi ya aku sih bisa melihat kompleks ya masalahnya di sini. Karena bicara mengenai efisiensi hidup, masalahnya itu dia melihat kayak ada kehampaan dari hidupnya sendiri, ya. Terus di sini ada kartu Queen of Swords. Dia merasa kayak antara ingin memutuskan sesuatu harus tega, antara ingin berbuat ini itu tetap gak bisa gegabah gitu loh. Jadi gak bisa kayak membuat keputusan, oh aku harus gini. Dia butuh kayak masukan gitu teman-teman. Jadi aku bisa bilang orang ini mengirimkan signal pada kamu bahwa hatinya dia ini, perasaan emosi dia ini lagi kosong, lagi sedih, lagi hampa terkait dengan masalah efisiensi kehidupan yang ku bilang tadi. Dan dia butuh orang yang bisa ngasih tahu masukan itu apa sih, keputusannya harus gimana, ya kan? Kalau kita bicara mengenai cinta ya teman-teman, aku di sini kayak melihat orang itu lebih kayak tabah gitu ya, kayak harus benar-benar harus benar-benar membuat satu keputusan yang benar-benar penting gitu loh, tapi dia nggak tahu itu apa, makanya dia butuh kamu. Ada kartu Five of Rods tuh nih ya, kamu lihat sekarang dia dalam keadaan yang terdesak, tidak bisa memutuskan apapun. Jadi kalau misal memutuskan ini akan dikomplain banyak orang, berarti masalahnya itu berkaitan dengan keputusan. Mungkin keputusannya itu nanti ngebuat marah, ya, ngebuat banyak orang yang kecewa. Di sini ada beban besar, Ten of Rods, rintangan yang harus dia bawa. Aku kayak ngerasa gini teman-teman, dari kartu yang sudah terbuka ya,
dia itu kayak mengemban sebuah tanggung jawab yang memang dia harus pikul sendiri, dan ini itu menyangkut banyak hal gitu. Dia sekarang merasa kayak kosong, merasa kayak nggak berguna atau dia tidak berarti di mata orang. Tapi kayak nggak ada yang peduli gitu loh. Tapi dia secara spiritual juga lumayan kenceng ya kalau aku lihat. Makanya sinyalnya bisa sampai ke kamu. Nih, apa? Kamu baca apa di sini? Ada orang hanya punya 2 gelas, harusnya 5, tetapi 3-nya tumpah. Berarti ada kesedihan, namun memang masih ada semangat. Jadi bukan yang down banget, cuman ada perasaan kecewa yang lebih besar daripada rasa semangatnya. Itu. Cara baca kartu tuh begitu. Jadi jangan dibilang aku ngawur lah. Ya, kita bicara mengenai emosi. Kita bicara mengenai perasaan seseorang. Itu gak bisa dibuat main-main juga. Gak bisa jadi lawakan. Inilah sebetulnya arti dia. Ya, kenapa dia masuk ke dalam mimpi kamu. Kenapa sih kamu tuh jadi orang yang terpilih? Ya mungkin aja kan dia memberikan sinyal random nih, tiba-tiba kamu. Karena dia merasa kamu tuh juru kunci. Kayak tahu dari segala tahu. Bisa memberikan sebuah jawaban. Mungkin kadang-kadang kamu itu suka memberikan masukan yang nyeleneh itu kadang-kadang, atau kadang-kadang kayak spontan, tetapi ada realnya. Kenapa di sini saya melihat ada sebuah koneksi di mana kamu sama dia sebetulnya memang ada sedikit koneksi twin flame. Kamu udah tahu jawabannya nggak sih sebetulnya? Kamu bisa nggak sih sama orang ini? Belum tentu kan jawabannya. Ya, tapi memang ada satu perasaan yang ini tuh kayak melekat gitu loh. Yang kamu kalau misalnya sudah dengan siapa, dia dengan siapa, ya pasti akan keinget terus sama kamu. Tiap tahu nama kamu, oh aku pernah ini, gini. Ada mark, ada cetakannya. Jiwa itu punya cetakan, teman-teman. Ya, itu twin flame reunion. Jadi aku bisa bilang mungkin dari firasat ini juga dia akan datang ketemu kamu, ya akan menemuimu atau menghubungi kamu karena dia merasa kamu tuh juru kunci. Kalau aku nggak ngadu, aku nggak ada solusi dari dia, kayaknya kok gimana ya, kayak masalah aku tuh nggak akan kelar. Setidaknya at least aku mau cerita dulu nih sama kamu, ya kan? Ini kan energi kamu yang aku bacain, bukan yang lain-lain. Kenapa dia begitu? Karena dia merasa kamu tuh punya banyak kesamaan sama dia. Punya banyak semangat, kesamaan, minat, mungkin bakat. Jadi kalian saling nyambung aja kalau ngomong. Terus apa yang harus kulakukan, Kak? Justice. Kamu di sini coba tanya nama hati kamu. Sekiranya kalau misal kamu involve lagi ke dalam kehidupan dia, akibatnya apa? Gitu. Ya, efeknya sama kamu apa dulu nih? Apakah memberikan ketenangan atau makin riwah gitu ya. Jadi memang harus benar-benar kamu tahu. Jangan lupa juga untuk doain dia. Ya, kalau misalnya kamu cuman, oh ya aku mimpi, ya tapi kamu harus ada doa. Bagus-bagus ada komunikasi. Jadi saling tahu nih minat dia maunya apa, harapannya apa. Four of Roads. Tetap harus jalin satu pertemanan yang baik ya kalau aku lihat. Karena aku lihat
dengan namanya berteman baik itu ya kita tuh minimal kita bisa memberikan energi positif sama orang. Kita bisa kasih masukan, kita bisa kasih ide. Dia tuh sebetulnya arahnya mau kemana sih? Apa sih masalahnya? Ada solusinya kan? Gitu. Dan ada kartu Three of Fruits. Ini. Kayaknya cuma kamu deh yang bisa memberikan sebuah pandangan bahwa masih ada jalan lain, masih ada harapan, kayak gitu. Ya, masalah kamu mau hubungin orang ini kembali lagi. Coba kamu timbang-timbang dulu deh, mau hubungin dia atau enggak. Tetapi signal tersebut, ya, signal mimpinya dia, at least aku sudah kasih tahu ke kamu. Apa maknanya? Orang itu mimpin seseorang, either kalau misalnya orangnya udah nggak ada, emang ada rasa rindu. Atau memang kamu lihat orangnya bahagia tapi kamu mimpiin dia, berarti ada rasa kangen. Tapi kalau misalnya mimpinya itu tiba-tiba dia muncul dalam mimpi kamu, padahal kamu udah kayak ikhlas, berarti ada something wrong. Gitu loh teman-teman. Belajar dari pengalaman. Hal yang paling baik adalah kita mendapatkan ilmu dari pengalaman, bukan niruin orang. Makanya gaya baca tarotku juga nggak mau ngikutin siapapun. I'm your storyteller, tarot reader. Ayo, yang mau join jadi pembaca tarot, ciptakan kreasimu sendiri. Jangan niru style siapa-siapa. Ya, jadi dirimu sendiri. Dan harus siap. Karena sesama tarot reader, saling membun-bun. Ya, saling membunuh. Saling mengkill. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Ingatlah pesan terakhirku ya. Semakin kita pintar, teman semakin sedikit. Semakin kita bodoh, teman makin banyak. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.